Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas WatchOS 11.2 yang udah dirilis sama Apple ke seluruh pengguna Apple Watch. Kira-kira apa aja sih fitur barunya di WatchOS 11.2 ini? Dan menurut gue, jadi lebih bikin mudah serta lebih keren. Untuk itu, gak usah berlama-lama lagi. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, beberapa waktu lalu Apple resmi merilis WatchOS 11.2 bersamaan dengan iOS 18.2 dan di sini gue sudah menggunakan Apple Watch Ultra yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya di sini yang bersamaan dengan Apple Watch Ultra warna black. Jadi di sini sudah menggunakan WatchOS 11.2. Kalau kita cek di bagian setting, lalu kita pergi ke general di sini, terus kita cek software update-nya, ya sudah up to date ya, sudah paling terbaru alias sudah WatchOS 11.2. Dan kalau kita cek build numbernya, ini dia. Ini build numbernya. Build numbernya ada di 225101 dan ini WatchOS 11.2. Oke, sudah versi terbarunya. Oke, kita langsung aja mulai ya, biar nggak terlalu lama juga videonya. WatchOS 11.2 itu ada beberapa fitur. Fitur yang pertama yaitu terkait remote kamera ke iPhone dari Apple Watch, khususnya untuk record video. Itu juga sudah mendukung pause. Jadi kalau misalkan di sini gua menggunakan iPhone 15 Pro gua karena ini terhubungnya ke iPhone 15 Pro. Oke, di sini gua akan coba buka aplikasi kamera di Apple Watch-nya. Kita buka. Nah, dia akan langsung direct ke iPhone yang terhubung ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan gue record atau remote dari Apple Watch seperti ini ya. Misalkan ini gue record dan dia bergerak, kita bisa langsung pause juga ya. Tuh, bisa langsung pause. Sama di iPhone juga ke pause. Misalkan gue mau record lagi dan bisa juga gitu. Lalu kalau misalkan di sini gue lagi record video seperti ini, ya, tuh di Apple Watch-nya masih record ya. Gua mau jepret foto juga nih, bisa tinggal pilih yang sudut kanan bawah, kita jepret foto seperti ini, dia akan langsung ngambil capture atau memfoto objeknya. Kita jepret lagi, dia langsung masuk gitu ya. Jadi intinya fitur remote ke kamera dari Apple Watch ini sudah mendukung pause videonya juga gitu. Oke, kita stop aja dan kira-kira ini kita bisa view hasilnya juga tuh. Oke, ini hasilnya dari yang tadi sudah kita lakukan seperti itu. Nggak banyak ya, orang tuh kadang udah pakai Apple Watch, pakai iPhone, tapi pada saat ngambil foto, video, nggak menggunakan fitur ini. Padahal ini penting ya. Ketika lu kesulitan untuk melihat objek di iPhone lu, ya lu cukup lihat objek dari Apple Watch lu aja seperti ini. Kayak gitu. Oke, fitur selanjutnya terkait live activity. Jadi kalau kita scroll seperti ini, di home atau di layar utama Apple Watch kita kayak gini. Nah, ini live activity-nya ini nih menurut gua jadi lebih ada peningkatan. Kalau misalkan kita lagi play music atau buka Google Maps gitu ya, dia berjalan di live activity sini dan itu jauh jadi lebih bikin kita mudah untuk mengakses fitur tersebut atau aplikasi tersebut menggunakan Apple Watch kita kayak gitu. Oke, lanjut yaitu terkait adanya aplikasi baru yaitu Tide Apps atau Tide Apps. Ya gua nggak tahu lah ya pronounce gimana, tapi gue nyebutnya Tide Apps ya. Itu berhubungan dengan gelombang pasang laut atau pantai yang kalian ingin kunjungi gitu ya. Di sini aplikasinya nih. Yang ini dia. Ini dia aplikasinya sebelah vital ini nih ya. Kalau kita buka, di sini tuh kita bisa tahu kapan air pasang, kapan air surut gitu ya. Dan lu bisa pilih di sini ada Maverick Beach, ada Wakey Beach, atau lu bisa tambahkan. Misalkan di sini gue mau menambahkan search-nya Kuta Bali. Contoh ya, kita search. Ya, ada di sini ya. Kita coba pilih beach-nya Kuta Beach. Nah, ini dia informasi yang kalian bisa dapatkan terkait lautnya pasang atau surut seperti apa dan ya bisa menggunakan fitur Tide Apps ini atau Tide Apps ya gitu. Dan kalian bisa scroll di jam-jamnya karena ini kan jam-jamnya ya nih. Ini jam 6 sore, ini jam 12 malam atau dini hari tengah malam, ini jam 6 pagi, ini jam 12 siang gitu-gitu ya. Seperti itu dan kalian akan dapatkan informasi lebih banyak ketika kalian menggunakan fitur Tide Apps ini, apalagi buat yang sering berpergian melalui laut seperti itu. Oke, atau yang pengen berpergian ke pantai, ini bisa jadi informasi kalian untuk mengetahui. Ya mirip-mirip weather lah, tapi ini pasang atau gelombang laut gitu. Seperti itu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada tambahan fitur terkait minimum brightness yang sudah gue aktifkan, yaitu adanya di accessibility. Jadi kalau lu pergi ke setting, lalu di sini lu pergi ke accessibility yang ini, terus lu scroll ke bawah, di sini adanya minimum brightness tuh yang bisa lu enable dan disable. Sebenarnya kelihatan perbedaan ini. Coba perhatikan ya layarnya. Gelap jadi lebih terang, gelap jadi lebih terang gitu.
ya. Selanjutnya yaitu fitur wallpaper, terkait wallpaper Snoopy, meskipun gue udah jarang pakai. Oke, misalkan gue tambahkan dulu wallpaper Snoopy-nya ya, tapi bukan di wallpaper Snoopy-nya yang baru, melainkan terkait animasi di wallpaper Snoopy tersebut gitu. Coba gue tambahkan di sini, mana ya Snoopy-nya. Nah, ini dia wallpaper Snoopy, gue tambahkan dulu ya. Misalkan ini gue, udahlah, desainnya sama aja, kayak gini nggak apa-apa. Jadi animasi-animasinya lah yang baru ya. Jadi kalau misalkan gue tutup, gelap, terus gue pencet di sini. Nah, animasi-animasinya ini ditambahkan sama Apple gitu ya. Terus gue tutup lagi, terus gue pencet lagi, gue tutup lagi, gue pencet lagi, tutup lagi, pencet lagi. Intinya ada tambahan-tambahan animasi di wallpaper Snoopy ini gitu. Misalkan gue tutup lagi, terus gue pencet di sini. Nah, dia akan terus ganti tuh animasinya tuh. Gitu. Tapi kalau kalian mau ganti warnanya juga boleh ya. Misalkan ganti warnanya nih di sini gue edit, gue ganti style warna, color. Oh, style-nya dulu deh. Stylenya gue mau angka kayak gini. Terus warnanya gue tentukan sendiri. Misalkan pakai ini deh. Nah, oke, nice. Seperti ini. Animasinya terus berjalan, tapi kalau misalkan gue tutup, dia akan terus ganti-ganti animasinya. Gitu. Dan menurut gue, animasi-animasinya ini sudah ditambahkan sama Apple karena ada beberapa yang baru di animasi Snoopy pada Watch Face untuk Apple Watch yang kalian gunakan. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ini sebenarnya berhubungan sama pihak ketiga ya, yaitu fitur aplikasi Tesla. Ya sebenarnya gue nggak install juga sih karena mobilnya belum ada. Mungkin nanti bakal punya kali ya. Amin. Tapi intinya aplikasi Tesla itu sudah mendukung Apple Watch dan bisa langsung digunakan seperti pada gambar di sini. Kalian bisa perhatikan sendiri itu ya. Intinya kayak gitu. Lalu fitur selanjutnya terkait reduce interruption juga bisa kalian customize langsung di Apple Watch-nya. Caranya tinggal pergi ke setting di sini, lalu kita cari fitur fokus. Nah, yang ini. Setelah itu kalian cari di sini reduce interruption, yang ini. Nah, kalian bisa add new sesuai kebutuhan teman-teman semua. Kayak gitu. Oke, lanjut aplikasi Health yang sudah mendukung fitur sleep apnea. Jadi, kalau lu sering banget menggunakan Apple Watch untuk tidur juga, dia bisa mendeteksi sleep apnea dan lain sebagainya. Karena memang aplikasi Health yang ada pada Apple Watch itu ketika kita pakai tidur, semuanya bekerja. Ya, mulai dari fitur sleep, fitur lain-lainnya. Intinya itu berhubungan sama aplikasi Health yang dimana memang gunanya atau berjalan ketika kita gunakan saat kita tidur gitu. Oke, lanjut ke performance. Nah, performance sih sebenarnya ya karena ini Apple Watch Ultra ya kayaknya nggak terlalu signifikan lah ya. Maksudnya itu tetap bagus-bagus aja dan lancar-lancar aja. Kecuali performance atau bicara performance itu di Apple Watch kayak Apple Watch seri 5, seri 6, seri 7 itu mungkin signifikan banget ya. Overall tapi performance-nya aman-aman aja sih, baik-baik aja, tidak ada kendala dan berlaku juga sama baterai ya. Jadi kalau kita cek ke setting terus kita pilih baterai di sini, aktivitas baterai gua. Nah, ini dia baterai, lu bisa lihat sendiri aktivitas baterainya memang jarang digunakan juga. Digunakannya itu pada saat kalau mau pergi aja gitu. Gua hampir jarang menggunakan kalau cuman di rumah atau di studio gitu ya, jarang banget. Dan di sini juga ada baterai health-nya. Lu bisa lihat baterai health gua di 100% ya, masih aman ya. Jadi kalau misalkan gua mau jual lagi harusnya masih aman. Ada fitur optimize charger limit juga di sini yang bisa kita enable seperti itu. Dan overall untuk baterai juga, aduh jangan ditanya deh. Apple Watch Ultra tuh memang keunggulannya di baterai sih menurut gua ketimbang Apple Watch seri-seri sebelumnya atau Apple Watch biasa ya yang bukan seri varian Ultra gitu. Karena Ultra tuh memang selalu unggul di baterai atau kapasitas baterai yang lebih besar kayak gitu. Tapi untuk WatchOS 11.2 ini baterainya juga overall aman-aman aja sih, belum ada keluhan gitu. Oke, ya cuman itu doang ya. WatchOS 11.2 ya sebenarnya harusnya gue udah bahas sih WatchOS 11 pertama kali rilis tapi nggak kedapatan waktunya dan timingnya juga udah hilang gitu ya. Jadi mohon maaf banget sebelumnya. Cuman ya di sini gue langsung bahas WatchOS 11.2 aja dan itu aja isinya seperti itu. Oke, jadi gue rasa cukup video kali ini ya. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.